Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tabian Fakih, NIM 200222213, dari kelas reguler 5 Prodi Administrasi Publik. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat inayah dan kesempatannya pula lah kita dapat diberikan kesempatan untuk berkuliah walaupun secara online. Dan tak lupa pula marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membebaskan kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang sampai sekarang ini yang dapat kita rasakan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang perubahan-perubahan sosial. Jadi perubahan-perubahan sosial, mungkin teman-teman mempertanyakan apa itu perubahan sosial. Jadi perubahan sosial adalah suatu isu ataupun pembahasan, baik itu berupa pembahasan positif atau negatif dalam suatu masyarakat yang menjadi polemik dalam suatu masyarakat. Yang pertama, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan-perubahan sosial. Yang pertama adalah menurut waktu. Jadi yang pertama adalah perubahan sosial menurut waktu yang lama. Jadi perubahan sosial menurut waktu yang lama adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat atau dinamika yang ada dalam suatu masyarakat yang waktunya itu berjalan dengan lama atau melalui proses-proses tertentu. Kemudian yang kedua adalah perubahan sosial berjalan dengan cepat. Ini contohnya seperti demonstrasi yang menuntut suatu kebijakan atau atau perlengseran lah suatu pemerintahan dalam suatu daerah tertentu dan berlangsung secara cepat, tidak bertele-tele. Kemudian selanjutnya adalah menurut kreativitas. Menurut kreativitas tersendiri memiliki suatu pemikiran-pemikiran yang dapat merubah dari dulu sampai sekarang. Contohnya itu seperti petani. Petani pada masa lalu itu masih menggunakan tenaga manual ataupun alat-alat manual untuk memanen ataupun menggarap sawah ataupun ladangnya. Dan perbedaannya sekarang bahwa petani itu lebih diuntungkan dengan adanya teknologi apabila digunakan dengan baik, seperti halnya traktor digunakan untuk menggarap sawah atau ladang yang ada, dan tentunya akan lebih menghemat waktu si petani ini. Kemudian adapun dampak negatif yang diberikan, dampak negatif oleh teknologi dan positifnya seperti halnya adalah handphone atau alat-alat canggih yang lainnya yang dapat kita gunakan. Karena dalam handphone ini terdapat hal-hal positif dan negatifnya. Seperti yang negatifnya adalah kita bisa mengakses hal-hal yang tidak pantas di dalam handphone kita. Kemudian yang positifnya adalah kita bisa mencari ilmu, kemudian ataupun mencari referensi seperti halnya mengerjakan tugas dan lain-lain. Kemudian sistem perubahan sosial itu tidak terjadi dalam suatu individu, tapi terjadi dalam suatu masyarakat ataupun secara berkelompok. Kemudian faktor yang disengaja dan tidak disengaja. Adapun faktor yang disengaja adalah polemik atau perubahan yang disengaja bahwa perubahan-perubahan sosial itu disengaja atau dibuat-buat lah, ceritanya seperti itu. Kemudian yang tidak disengaja adalah perubahan-perubahan yang
muncul di dalam suatu masyarakat karena ketidaksengajaan ataupun tidak direncanakan oleh tidak direncanakan akan munculnya isu atau polemik itu dalam suatu masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah menurut naik dan turunnya dan perubahan sosial ini akan ada apabila contohnya langsung saja contohnya dalam sekarang kita bisa ambil dalam kejadian sekarang itu adalah virus corona. Jadi ada yang menganggap bahwa virus corona tidak ada dan ada. Tapi sebagai warga negara ataupun suatu isu politik, isu-isu yang ada, kita harus mengikutinya. Jadi mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.